warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah beberapa hari ini kita umat Islam banyak memperingati tentang sebuah peristiwa yang begitu penting, yaitu Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, Isra wal Mi'raj terdiri dari dua kata. Yang pertama Isra, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dilakukan pada malam hari, subhanallah. Dan Mi'raj, setelah itu Rasulullah naik dari langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit yang kedua Nabi Yahya dan Nabi Yusuf, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Langit yang ketiga adalah Nabi Yusuf, di langit yang keempat Nabi Idris, di langit yang kelima adalah Nabi Harun, keenam Musa, dan yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, perjalanan sebenarnya kalau kita lihat begitu jauh jaraknya, tapi simple dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu malaikat Jibril pamitan kepada Rasul tidak bisa menemani beliau lagi sejak awal dari Masjidil Haram sampai ke langit yang ketujuh, karena beliau tidak akan mampu menembus, karena hanya satu yang bisa naik ke Sidratul Muntaha, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam pertemuan itu inti diambil adalah sholat, yang mana sholat tersebut pertama harus dilakukan 50 kali sehari semalam. Pada akhirnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah turun ingin membawa hadiah tersebut, tapi bertemu dengan Nabi Musa di langit yang keenam. Apa yang terjadi? Dialog. Nabi Musa minta agar Rasulullah meminta rukhsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diminta, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bolak-balik 45, 40 sampai kepada 5 kali sehari semalam. Ketika Rasulullah turun di langit yang keenam dan Musa minta kembali agar dikurangi, tapi Rasul mengatakan ini sudah insya Allah bisa dilakukan oleh umatku. Dan satu lagi, saya sudah malu bertemu dengan Allah, meminta untuk dispensasi. Akhirnya sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Musa alaihissalam adalah bagaimana ia merasakan aura pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ketika kita memakai minyak wangi, tapi kawan kita walaupun minyaknya ia tidak dapatkan, tapi wanginya kecipratan kepadanya. Begitulah Musa, walaupun ia tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi subhanallah ia merasakan aura pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu tiada taranya. Pemirsa, di samping itu kita lihat apa makna dari itu semua. Tiada lain dan tidak bukan bahwa menunjukkan kalaupun kita tidak bertemu dengan Allah, tapi Allah akan senantiasa bertemu dan melihat kita dimanapun kita berada. Anta'budallaha ka'annaka tarohu, fa'illam tarohu fa'innahu yaraka. Jika engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihatnya, yakin dan pasti Allah akan melihat kita. Untuk itu pemirsa, marilah kita beribadah hanya semata-mata karena Allah. Karena kita yakin ibadah kita hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya Allah akan tahu. Allah akan memantau
perbuatan baik, perbuatan buruk, maksiat, kejahatan, kebaikan, semuanya akan terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi inti dari Isra wal Mi'raj adalah mari kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan beribadah kepadanya, hanya meminta kepadanya, dan insya Allah semata-mata untuknya pada akhirnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Jannatun Naim dikarenakan rahmatnya. Pemirsa, ini yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.